Saya itu sebagai santri Kiai Samsuri, Mbah Yai, sejak sanawiyah kelas 1, kemudian sampai aliyah, sampai semester 3 di Fakultas Syariah. Jadi saya diajar beliau itu 7,5 tahun. Jadi saya memahami sifat-sifat beliau. Dan saya setelah tua ini dekat. Sejak kecil beliau itu memang lahir di Majalengka. Majalengka termasuk Karisnian Cirebon tahun 1918. Masa kecilnya sebagai anak kampung waktu itu belajar di surau, tidur di surau. Terus setelah usia belasan tahun dia tidak puas, melanjutkan belajar di pesantren Ciwaringin, Babakan Ciwaringin termasuk wilayah Cirebon. Kira-kira bekal ilmunya sudah cukup, terutama ilmu alat. Beliau melanjutkan ke Tebuireng. Jadi ke Tebuireng itu dia sudah tidak santri yang nol, itu enggak, sudah punya modal ilmu, terutama ilmu alat. Terus bisa langsung berguru kepada Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Nah, itu. Karena keberhasilan belajar dia, sehingga adik-adiknya itu ikut ke sini. Jadi ada yang namanya adiknya itu Kiai Sujai, jadi Kiai di Cirebon. Terus ada namanya Ahmad Roji, itu tinggal di sini di sebelah. Jadi tugasnya di pabrik cukir. Ada lagi yang namanya Salupa, itu 4 orang itu belajar di sini. Kemudian sampai di Tebuireng ini memang beliau cukup serius dalam belajar, artinya fokus untuk thalabul ilmi. Karena kehidupan ekonomi, jadi dia di samping belajar atau studi di pondok juga mencari maisha dengan berdagang semacam rokok dan sebagainya, kecil-kecilan, yang penting dia itu bisa belajar. Jadi istilahnya meskipun belajar beliau itu agak ada hambatan, tetapi semangatnya tetap tinggi. Sebab dia punya pedoman, orang mencapai tujuan itu harus ada dasar saja'ah. Saja'ah itu keberanian untuk menyingkirkan semua halangan. Jadi pelajaran yang baik untuk saya manfaatkan baik. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu istilah sekarang rutinitas. Jadi rutinitas membaca, rutinitas tahajud, rutinitas puasa Senin Kemis itu beliau laksanakan. Yang kesemuanya itu untuk bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Itu. Yang berikutnya, karena belajar di Hadratus Syekh itu banyak santri, maka beliau banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kelas, namanya kelas musyawarah. Jadi kelas musyawarah itu dulu dikembangkan sejak Hadratus Syekh. Sekelompok santri senior itu mempelajari satu bidang studi, umpama fikih. Itu dipelajari beberapa kitab fikih. Jadi umpama mulai dari Fathul Wahab, Iqna, Bajuri, Qalyubi wa Umairah itu dipegang oleh beberapa orang santri. Jadi kitab dipelajari oleh sekelompok santri. Kemudian di tengah-tengah kelompok santri itu dimunculkan masalah. Umpama saja, ini yang cerita itu Mbah Yai dari tambak beras itu, Mbah Yai Fatah yang mendirikan Pondok Selatan itu, Bani Fatah itu cerita bahwasanya waktu itu santri-santri senior itu mengadakan kelompok pengajian umpama fikih dengan masing-masing bawa kitab sendiri-sendiri, kira-kira 12 anak. Di situ dilontarkan umpama bagaimana hukumnya merokok di dalam masjid. Itu yang dipanggil bukan santrinya, kitabnya. Fathul Wahab, Iqna, Bajuri, bagaimana lah itu? Konon menurut Yai Fatah itu menyebabkan santri belajar itu cepat pinter. Satu masalah itu seakan-akan langsung menuput kajian kitab ini. Jadi yang itu sebenarnya sekarang perlu dikembangkan. Itu yang sekarang tidak ada. Itu Yai Samsuri mengikuti. Sehingga secara tidak langsung dia itu berkembang ilmunya cepat banyak. Sampai-sampai di sekitar tahun 50-an beliau itu sudah disuruh mengajar.
di pesantren Tebuireng. Jadi mengajar waktu itu ya kitab. Tapi setelah berdiri ada sanawiyah dan sebagainya, mulai tahun 52 beliau itu sudah mulai mengajar di sanawiyah. Kemudian 60-an awal beliau mulai mengajar di aliyah. Nah, saran yang paling penting beliau mengajar itu santri belajar itu jangan hanya berlandaskan cerita atau omongan, tapi punya landasan kitab. Jadi punya rujukan lah, rujukan. Dan saya lihat Kiai Samsuri itu saya pernah sowan dan sambil menunggu ada kitab di meja saya buka. Itu memang kitabnya Kiai Samsuri itu banyak sudah di taskeh. Jadi catatan-catatan pinggir sekarang ini apa istilahnya? Catatan kaki itu banyak ditulis di kitabnya itu. Menandakan bahwa beliau belajar itu tidak hanya mendengar, tapi mentaskeh kitab-kitab yang ada pendapat lain dari kitab lain itu dimasukkan di situ. Nah itulah sebenarnya kalau dikaji sekarang itu seperti di perguruan tinggi sekarang itu kan ada model diskusi ilmiah itu. Sebenarnya lebih dulu ada di Pondok Tebuireng dulu sudah ada. Itu. Nah itu yang sifatnya belajar yai. Nah, seterusnya tadi, makanya Yai Samsuri menekankan santri itu supaya bisa mengaji kitab, agar dia bicara atau beribadah atau aktivitas di masyarakat itu ada dasarnya. Yang pertama. Yang kedua, dia menghendaki santri itu juga punya, di samping pengalaman agama juga bisa hidup. Artinya bagaimana minimal bisa menghidupi diri sendiri. Jadi santri nanti kalau pulang itu tidak semua harus menjadi kiai, tapi menjadi pemimpin masyarakat yang bisa memberikan apa kasarnya anfa'uhum linnas. Langkah-langkahnya tadi seperti yang diambil Kiai. Kemudian berikutnya dia menghendaki santri itu bekerja di mana saja supaya dasar akidahnya kuat. Itu kembali kepada sejarah zaman Bani Abbas. Bani Abbas itu kan puncak perkembangan ilmu Islam zaman Bani Abbas yang dimulai tahun 1850 Miladiyah. Itu mengapa pakar-pakar ilmuwan Muslim itu sampai sepanjang hayatnya tetap Muslim, tetap akidahnya Islam, tidak ada yang jadi ateis. Nah, mengapa pakar-pakar ilmuwan Barat itu akhirnya masih ateis? Ada Roger Bacon, ada Darwin dan sebagainya itu ateis akhirnya. Sebab dia studinya, objeknya itu hanya barang mati. Jadi barang dunia. Kalau ilmuwan Muslim itu memang didasari sejak kecil objeknya itu barang hidup dan barang gaib, termasuk agama. Makanya semakin orang itu pinter, ilmuwan Muslim semakin menyadari pentingnya agama. Maka ilmuwan Muslim setinggi apa, Ar-Razi, Al-Ghazali, ya, terus lain-lain itu pakar-pakar itu tidak ada yang ateis, semua malah semakin mendalam ilmunya. Nah, itu kelebihan orang Islam zaman dulu. Nah, itu yang perlu ditiru. Maka wajar dia itu ikut nyponsori berdirinya SMP SMA. Itu tahun 75. Dulu sekolah Tebuireng kan hanya agama saja. Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Nah, zaman saya itu saja. Baru tahun 75 itu berdiri SMP SMA karena menyadari betapa kurangnya pakar sarjana Muslim itu begini contohnya. Kalau wisuda Akabri tahun itu yang baca waktu wisuda itu kelihatan sekali yang Kristen banyak, terutama kedokteran. Yang banyak mahasiswanya Kristen, Islamnya sedikit. Begitu juga Akabri, Fakultas Ekonomi. Nah itu menjadi bahan pemikiran kiai-kiai. Akhirnya banyak mendirikan SMA umum di pesantren. Nah, sekarang ini betul. Sekarang sebaliknya, justru sarjana-sarjana itu yang banyak kelompok Muslim. Karena adanya di pesantren-pesantren dan adanya sekolah umum yang berlandaskan Muslim itu. Nah ini kelebihan pemikiran-pemikiran kiai dulu. Jadi betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, soal masalah keluarga, kehidupannya Yai Samsuri itu meskipun kiai besar di Tebuireng itu sangat sederhana sekali. Sebab saya itu dekat, bahkan Bunya itu sempat atau bahkan lama mengerjakan sawah sendiri
Jadi kerja di sawah sendiri untuk mencukupkan kebutuhan keluarga waktu itu. Nah, sekarang masalah politik, Kiai Samsuri menjadi aktif di politik itu bukan sebenarnya pertama itu bukan kehendak dia kok. Dulu itu kan pimpinan-pimpinan partai atau calon-calon untuk kampanye di pemilu itu dicari tokoh-tokoh. P3 itu termasuk mentokohkan Kiai Samsuri itu supaya mau dicalonkan anggota DPR Jombang pertama. Ya betul, memang mampu mendongkrak pilihan pemilu P3 itu dapatnya banyak. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu kan pribadi-pribadi. Dulu itu tidak urut. Jadi umpamanya Kiai Samsuri nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pertama yang dipilih itu mesti yang terbanyak itu nomor 1 dulu. Artinya P3 dapat 7 umpama, itu mesti katut nomor 1 sampai 7 mesti jadi. Sekarang kan enggak. 1 nomor 10, tapi yang 10 paling banyak itu yang jadi, yang nomor 1 dapat sedikit tidak jadi. Bukan begitulah. Kiai Samsuri dulu termasuk terkatral oleh kebesaran nama dia dan kealiman dia. Pengurus partai itu minta supaya dia itu jadi anggota DPR itu. Orang sekarang kadang-kadang orang sekarang nilai kan salah. Dianggap kiai yang menonjol-nonjolkan ini enggak. Kiai itu guru, kiai mengajar. Lah setelah sukses di Jombang 87 kiai itu ditarik ke pusat dan jadi DPR betul 2 periode. Nah, juga sama setelah beliau ditarik ke pusat juga membawa nama besar P3. Artinya nama Kiai Tebureng itu masih sangat laku dijual waktu itu. Sehingga itu dibuktikan oleh tidak salah majalah surat kabar Kompas. Kompas itu pernah memberitakan tahun 87 bulan Juni, sebentar tahun berapa itu? 87 bulan Juni dia itu memuat berita tentang Kiai Samsuri. Majalah Kompas kan majalahnya Kristen waktu itu. Memuat berita bahwa Kiai Samsuri adalah seorang kiai yang tampil di pentas nasional bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk memperjuangkan umat Islam. Itu jelas. Jadi berpolitik menurut Kiai Samsuri itu adalah mencari tempat atau mencari kekuasaan untuk memperjuangkan umat Islam yang lemah. Intinya itu yang perlu ditiru orang sekarang. Jadi betul memang cari kekuasaan, cari tempat, tapi untuk memperjuangkan umat. Nah, itu kesederhanaan pikiran Kiai. Nah, kembali sedikit ke pendidikan. Selama saya sekolah di Aliyah tahun 70 sampai 72, 3 tahun. Itu kepala sekolahnya Kiai Samsuri itu, kepala sekolah. Lah itu sekolah itu dikelola sederhana tetapi jalan baik. Artinya prinsip-prinsip pendidikan itu berjalan lancar. Artinya murid rajin, murid bisa menguasai ilmu, guru tertib mengajar. Meskipun manajemennya sangat sederhana. Sebab waktu itu catatan arsip sekarang ini saya buka, masih ada. Sana Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, itu gurunya semua itu hanya 36 orang. 3 sekolahan 36 orang. Itu sudah ada TU-nya 2. 36 sudah TU-nya sudah 2, jadi hanya 34. Itu jalan dengan baik, tertib. Nah, itu yang perlu kita cari. Rahasianya apa? Sebab waktu itu memang terus terang saja semua guru itu mengajar dengan penuh keikhlasan. Terus saya merasakan murid yang menerima ilmu juga beda rasanya. Jadi berkahnya itu ada. Makanya Kiai Samsuri itu sering midatoni saya sejak sanawiyah itu sering aliyah man talabal ilma bi ghairi riyadatin hurib. Barang siapa mencari ilmu tanpa riyadah, artinya memaksakan diri untuk mencapai tujuan, memaksakan diri, itu kurang berkah. Jadi hurim bukan karom ya, kurang berkah. Itu ditanamkan kepada santri-santri. Sehingga termasuk santri-santrinya itu betul-betul bersemangat. Artinya sekolah itu harus didasari ta'abud, pendekatan diri kepada Tuhan, dan ta'alum, rajin untuk belajar. Itu kelebihannya. Nah, sekarang guru Tebureng ini di jumlah lebih 1000. Guru Tebureng sekarang itu dari Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, Mu'alimin,
Mahatali itu 1000 sudah. Jadi betapa besarnya perbedaan dulu dengan sekarang. Nah itu. Nah ini kira-kira yang perlu digarisbawahi sekarang ini adalah belajar itu yang pertama menguatkan akidah dulu. Akidahnya kuat sehingga setelah dewasa di masyarakat tidak diombang-ambingkan oleh situasi seperti sekarang ini. Yang kedua, perlu santri itu punya potensi ilmu. Jadi ilmu itu umpama ilmu agama, ilmu apa saja, yang penting itu sudah merupakan potensi, membawa potensi dirinya sendiri. Jangan sampai belajar itu mentah semua. Jadi belajar itu harus ada satu apa dua fan ilmu yang betul-betul dikuasai. Sehingga nanti dia tamat dari lembaga sekolahan, aliyah apa perguruan tinggi, itu ada yang dibanggakan. Ya maaf saja, repotnya sekarang ini banyak lulusan sekolahan ditanya kamu ahli apa? Wah, enggak punya Pak. Itu menurut Yai Samsuri bahaya. Anak itu sulit berkembang. Jadi meskipun satu, itu saran Yai Samsuri supaya ada yang menonjol. Beliau menyatakan, masih itu hanya faraid, itu kan ngedum waris ya penting. Masih hanya usul fikih, sebab di kampung dia menekankan ilmu itu yang paling penting itu fikih. Sebab di kampung orang yang dicari itu meskipun pinter apa, fikih itu perlu. Jadi fikih, usul fikih, kalau fikih untuk dasarnya, usul fikih untuk mengetahui perkembangan ilmu di kampung. Nah, itulah kesederhanaan berpikir kiai, tapi bisa mumpuni masyarakat lain yang perlu digali. Dasarnya apa tadi? Berpikir sederhana, tapi konsisten dengan perjuangan.